Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. berjumpa lagi di kelas inspirasi Ketemu Kata Damai dengan saya Lutfi Audi Pribadi. Hari ini kita akan ngobrol banyak hal sebetulnya ya, tapi harusnya dipotong-potong karena tren dipotong-potong. Tapi katanya juga gak boleh dipotong-potong, bisa ya rekayasa, tapi alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan obrolan kita juga tidak terlalu serius. Tetapi akan mengunggah atau menggugah keseriusan kita gitu hari ini. Dan seperti biasa di Halakoh Damai kita akan banyak sekali obrolan yang sangat ilmiah. Ilmiah ya. Tapi dan juga hari ini saya ditemani oleh seorang dosen. Dosen di salah satu universitas dan di salah satu sekolah tinggi ya dulu yang sangat terkenal, dan banyak melahirkan seniman-seniman yang luar biasa gitu ya, baik dalam seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni-seni yang lainnya. Amin. Oke, selamat datang Kang siapa namanya? Mahesa. Oh, dia biasanya dipanggilnya hamba Allah. Enggak mau ria. Kang Mahesa. Nah, beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Nah, Institut Seni Budaya Indonesia yang berfokus pada antropologi. Nah, sebelum kita beranjak ke obrolannya sangat serius nantinya, kita akan perkenalkan dulu bagaimana kesibukannya, terus hari ini sedang sibuk apa gitu ya, dan tiba-tiba kenapa mau ikut podcast gitu ya dengan Sahabat Damai dimanapun Anda berada gitu. Nah, cuman dimulai dari perkenalan diri aja dulu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa dari CCL, komunitas CCL, juga berkegiatan sehari-hari di ISBI. Kegiatan saya sehari-hari ya tidak mengajar, juga Mengajar ya. Oh, tidak mengajar ya. Tidak mengajar ya, selain mengajar juga berkesenian di CCL. Saat ini kesibukan selain juga penelitian, ada juga kesibukan di wilayah kesenian, terutama dengan masyarakat Ledeng. Wah, Ledeng. Tahu kan Gitu. teman-teman Ledeng di mana gitu ya? Di mana Ledeng teh kan? Utara Bandung. Wah, utara Bandung yang sangat dingin. Oleh karena itu ini kita juga biar pakai seperti jaket. di kutub Iya, juga di kutub, juga lah gitu, di luar negeri lah gitu. Emang hari ini teh kerap tiris-tirisnya Kang ya. Nah, Gitu. Nah, Kang, selain jadi dosen, gimana nih kesan-kesan jadi dosen, Kang? Tuh jadi pengajar gitu. asik ya. Asik. Jadi dosen mah asik sebetulnya, kan dosen itu pengabdian ya, Jadi tentu kita banyak mempelajari, juga mempelajari dan memberikan ilmu pengetahuan, walaupun tidak pasti ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya hakikatnya. Tapi di balik itu yang paling unik pengalaman saya itu banyak mempelajari hal baru gitu. Karena setiap tahun kan pasti, bukan hanya setiap tahun, setiap semester banyak orang-orang baru, kita bertemu dengan orang-orang baru, pengetahuan baru, latar belakang baru, juga perspektif yang baru dari para mahasiswa. Nah, itulah hal yang unik bagi saya, terutama di wilayah pendidikan. Nah, udah berapa lama, Kang? Baru sebentar saya mah. Baru sebentar. Baru 3 tahun, 4 tahun, baru 4 tahun. Baru 4 tahun, wah, lumayan ya. Tapi dulu riwayat pendidikannya di mana aja, Kang? Dulu saya S1 di Unpad antropologi, S2 di Unpad antropologi. Katanya sempat dosen juga di Unpad. Asisten dulu, nggak asisten peneliti, dosen peneliti lah dulu di sana. Kebanyakan ya tentang Sunda lah. Oh, tentang kebudayaan di Sunda. Gitu. Nah, ini menarik juga teman-teman, kita orang Sunda harus tahu ya sebenarnya budaya besar. Salah satu budaya yang paling besar kayaknya katakan di dunia karena kan ada istilah Sundalen gitu kan ya. Sundalen. Jadi dulu emang untuk sejarah memang Sundalen sih itu sebuah kesatuan ya, Sundalen itu kesatuan yang besar gitu sana. Nah, itu nanti kalau. Nah, nih Kang. Seterus Gini. Jadi teman-teman jangan aneh, di sini banyak distract. Karena kita akan coba konsep baru dari Halakoh Damai sebenarnya, Kang. Kita akan podcast bukan podcast jalanan disebutnya tuh kayak, tapi mendadak konser atau mendadak podcast gitu dah. Tiba-tiba ada teman-teman yang ingin berbagi, jadi kita fasilitasi. Nah, ini Kang,
kita kan hari ini kita akan membahas mengenai antropologi budaya Tapi sebetulnya. harus oke dapodik mendadak podcast, Podcast pendidikan. pendidikan. Wah, Meren eta dapod. sih karena jadi Tong judul dapodik. Dapod mah siga sponsornya gitu. Lain dapodik mah kan data Pokok peserta didik. Peserta didik. Dia mah dapod we. Dapur podcast bisa. Nah, kan. gitu. Nah, Dapod. ini bagus nih. Jadi emang ngobrol ini menghasilkan judul ya. Judul skripsi. Nah, oke Kang, sekarang kan Kang jadi dosennya, jadi pengajar, otomatis banyak berkomunikasi baik dengan mahasiswa, baik dengan masyarakat kan di ledeng juga gitu ya, berkesenian gitu. Nah, biasanya kan kalau sama mahasiswa pasti backgroundnya berbeda-beda gitu. Beda ya. Cik, saya mau telitik, ada pengalaman menarik ya dari itu? Ada misalkan tentang kebaharuan ya. Kebaharuan. Contoh seperti hal-hal yang happening hari ini. Cik, naon tah? Yang saya kenal sekarang tuh istilah FOMO. FOMO ya halnya. FOMO gitu. FOMO tuh ibarat missing out. nah, missing out itu. Apa itu teh? Senang? Jadi kayak itu istilah yang baru saya kenali, mungkin yang teman-teman yang di luar sana juga udah banyak yang mengenali tentang FOMO, tapi dari kefomoan ini ternyata menimbulkan kebudayaan baru gitu loh di situ. Ya, selain dari jadi sebut itu semacam evolusionisme kebudayaan ya. Alah. Bisa dilihat, tapi dengan istilah baru FOMO gitu. Dari Boleh kebaruan. sambil minumnya? Oh, sambil aja enjoy hal yang lama, hal yang baru menjadi lebih kebaruan gitu. Dan menjadi tergabung antara yang lama dari saat ini jadi hal yang baru. Jadi 3 aspek itu. Yang bisa dilihat juga dari trendsetter misalnya. Apa yang happening hari ini itu juga bisa menjadikan pengaruh FOMO bagi masyarakat kaula muda terutama. Hal-hal yang apa ya itu seperti kemarin waktu awal-awal TikTok ya mungkin. Ngapain sih? Tapi ternyata dengan proses itu ternyata ada kepuasan tersendiri bagi penikmatnya terutama di digital TikTok. Terus saya pelajari juga dengan dari perspektif makanan misalnya, wah, ini lagi FOMO nih makanan yang lagi happening lah. Jadi sangat menarik lagi gitu ketika ada yang membicarakan satu makanan dengan makanan yang lain dan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Akhirnya masyarakat di sana atau misalnya mahasiswa di sana terpengaruhlah dengan pembicaraan itu terhadap istilah FOMO tadi. Satu aja kata itu geus panjang penjelasan dan artinya. Ya tapi yang dirasakan Kang berkomunikasi dengan mahasiswa yang berbeda-beda latar belakang gitu. Ada strategi tuh? Ya yang paling utama sih kita bawa enjoy ya. Gen Z gitu ya, tahu dulu. Bawa Gen Z. enjoy Bawa gitu, enjoy. bawa enjoy. Oh iya gitu. Dan dengarkan aja, jadi pendengar yang baik aja gitu dari para mahasiswa saat ini. Kenapa? Karena tentu pendalaman sebuah karakter itu perlu atau membutuhkan waktu yang cukup panjang kan. Bagaimana seseorang bisa memahami orang yang lain gitu. Ya. Tapi dengan cara yang singkat itu kita jadi pendengar yang baik aja gitu, dengarkan apa yang jadi masalah saat ini terutama di kalangan mahasiswa, kenapa mengerjakan tugas itu terlambat atau ada Banyak ya, masalah-masalah lain gitu di belakang itu, ya kita ajak ngobrol aja, sharing, dan kita berikan sebuah masukan bila mereka membutuhkan. Tapi bila tidak ya kita jadi pendengar aja yang baik. Oh, jadi dosen lebih terbuka gitu ya, terbuka lebih gitu. sering mendengarkan Ya, gitu. kenapa? Karena misalkan ngajar 44 siswa nih. Satu kelas ya. Satu kelas ya kan. Ya, kalau misalnya kita samaratakan semua kan tentu saja itu akan terjadi benturan yang sangat kuat. Tidak semua manusia itu sama, walaupun ada kesamaan satu dengan variabel satu lainnya kan. Tapi dengan latar belakang, historis, perspektif, hobi bahkan makanan kesukaan, wah itu kan banyak banget yang berbeda gitu. Apalagi itu dalam variabel keluarga. Variabel keluarga aja yang notabene-nya ada ayah, ada ibu, ada anak, kakak, adik kayak gitu ya. Itu sudah pasti berbeda kan. Walaupun sama adalah anak dari bapak A. Ada perbedaan di antara mereka, baik itu makanan kesukaan, hobi, latar belakang, profesi dan sebagainya, itu pasti ada perbedaan. Apalagi dalam satu kelas. Itu sangat berbeda-beda Ngeri gitu. ya. Ngeri bisa. Nah, ini langsung masuk ke budaya. Jadi antropologi budaya itu apa sih?
Jadi antropologi itu kan antropos ya. Yang bentar dikit memotong. Kenapa Akang di Unpad ngambil antropologi? Nah, historika. Nah, ini dulu nih. Caranya Historika saya itu nih. tadinya rek asup ka ieu karawitan. Dan saya mah resep musik kan ya. Asik main musik. Tapi setelah itu diberikan saran lah oleh guru saya, kenapa nggak ambil antropologi aja? Gitu. Karena kesenian itu kan satu sub ya dari 7 unsur kebudayaan. Supaya kamu bisa mengenal cakrawala lebih luas tentang apa yang dilakukan atau perspektif dari budaya tadi. Oh, bolehlah akhirnya saya pelajari tentang antropologi. Oh, ternyata seru gitu. Antropologi itu jadi tidak hanya soal kesenian juga termasuk sub dari unsur kebudayaan. Tapi banyak unsur-unsur lain yang saya pelajari dan saya kenal gitu. Dan saya bahkan itu hal-hal baru bagi saya gitu. Oh, ternyata keunikan, keindahan dan perbedaan itu sebuah mukjizat, sebuah hal yang sangat menarik gitu. Nah, itu ditemukan dalam dunia antropologi. Itu yang jadi milik antropologi ya. Dari antropologi. Jadi walaupun setinggi apapun itu gelar dari antropologi, ketemu dengan masyarakat baru tentu kita jadi sebuah masyarakat. Nah, itu. Jadi Sobat Damai bisa dilihat ketertarikan Kak Mahesa mengenai antropologi dimulai dari perbedaan. Melihat itu. Ai jiwa nama atuh menggebu-gebu gitarnya nya. Oh, gitu. Dan dulu mah gitar teh tukang na teh muridnya gitar kolan. Ya, jadi yang disuruh atau kumaha Kang? Juga ada saran aja gitu sebetulnya dari guru saya. Doktrin gitu. Sebetulnya bukan. Nah, itu juga akhirnya saya milih serangan gitu. Akhirnya asup ke karawitan gitu. Tapi setelah saya lihat ternyata antropologi juga mempelajari seni gitu, mempelajari musik, mempelajari bahasa, mempelajari teknologi dan segala macam dari unsur manusia. Tadi diancam. Ancaman. Mau diancam mah tuh orang mau kuliah deui. S2, S3 mau kuliah deui. Hal menarik di antropologi non kan? Selain kita mempelajari budaya, tapi ada yang hal menarik ya pengalaman saya. Jadi yang mungkin teman-teman ketahui bahwa budaya itu tidak hanya satu unsur ya, tidak hanya seni, tapi ada juga organisasi sosial, ada juga teknologi, ada juga bahasa, banyak ada 7 unsur budaya. Nah, yang sangat berkesan bagi saya justru mempelajari tentang religi. Religi dalam unsur kebudayaan. Religi. Kenapa? Karena religi itu tidak hanya dalam unsur agama, tapi religi secara holistik ya. Dalam perspektif antropologi itu masuk juga pada keyakinan, pada penghayatan, juga pada hal-hal mistis bahkan. Walah ngeri. Hal-hal mistis hanya gitu. Jika di sebuah tempat itu bisa ada di sebuah tempat itu kenapa mereka berkeyakinan sembuh dengan air ditiup gitu tanya ditiup atau didoakan gitu. Atau di sebuah tempat kenapa mereka cukup dengan berikan air dan beras dan akhirnya mereka sembuh gitu ya. Kan itu sebetulnya ada proses gitu, ada proses dan keyakinan ya. Dan itu yang membuat saya itu ternyata keren ya. Religi dalam perspektif antropologi itu tidak hanya kita membuka dalam konsep keyakinan agama tidak, tapi sampai kebiasaan dalam sebuah proses agama itu ada proses kebiasaan dalam menjalankan ibadah itu gitu. Jadi kan ada hablum minanas, hablum minallah. Jadi hablum minanas udah mulai ke hablum minallah mah rada tarik sih karena itu. Jadi kan tidak hanya fokus pada hablum minallah saja gitu, tapi di antropologi itu lebih fokus mungkin sedikit menggugat juga tentang hablum minanas tadi. Jadi unik lah itu. Panjang bisa historical ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi religion, hari ini budaya kita katakan gotong royong. Gotong royong. Kan tidak jauh dari masyarakat kita, tapi terus menghadapi perbedaan. Tadi kan gitu ya, tadi ternyata di religion tuh banyak sekali, jadi ada agama. Kalau dalam bahasa Arab tuh ada din, gitu ya, ada din, ada agama, gitu, ada keyakinan, gitu kan pasti berbeda. Nah, ini yang paling riskan ketika kita ngomongin keimanan. Biasanya kalau kita ngomongin keimanan, hubungannya udah bukan lagi dengan manusia biasanya. Bagaimana kita percaya pada hal apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita tidak lihat, gitu kan ya. Ada apa yang enggak. Hari ini di masyarakat modern ada tren yang sangat
eh, apa ya? Saya katakan lebih halus aja. Ada tren tentang toleransi. Nah, dalam antropologi budaya mengenal toleransi itu seperti apa? Ya itu dia, kalau misalnya di antropologi budaya justru kita tidak bisa melebihi mereka gitu. Kita datang ke sebuah tempat ibarat kertas kosong. Kita kertas kosong aja gak bisa kita ahli fikih atau ahli agama atau ahli budaya gitu, kita seolah-olah sebagai ahli dalam sebuah konteks masyarakat atau lokus tadi ya. Kita nggak bisa. Apalagi di seorang penelitinya. Ya nggak boleh, kita itu kan etik ya, etik dalam peneliti nggak boleh seperti itu. Yang paling utama adalah si penelitinya atau orang yang ditelitinya. Jadi kenapa kita meneliti, tentu ada sebab dan akibat kan. Kalau misalnya tidak ada sebab dan akibat ya sudah di imajiner we kumaha aing we gitu kan. Iya. Kumaha aing we karena saya merasa paling benar. Tapi kalau misalnya kita masuk pada lokus, jadi tentu kita adalah sebuah, jadikanlah diri kita adalah murid. Oh, susah. Gitu. Dosen bayangkan disuruh jadi murid. Jika contoh bahasa di Palintang, Nah, gimana dengan nih, teman-teman ke Palintang, aya Maeteh kan ya, ada Maeteh di sana. Ya orang tuh bisa langsung menjustifikasi atau langsung menjudge bahwa hal tersebut adalah hal yang salah gitu. Nggak bisa. Ada apa di Palintang? Ada contoh, ada pengobatan tradisional di Palintang biasa dijalankan oleh masyarakat di Palintang. Masyarakat di sana notabene masih sangat percaya pada Paraji, dan Paraji itu Paraji posisinya Paraji itu apa katanya? Paraji itu adalah seorang perempuan atau seorang ibu yang dianggap seorang ibu atau sesepuh lah gitu ya. Sesepuh dianggap tua di sebuah lokasi tersebut yang memiliki nilai spiritual. Jadi tidak hanya dalam konteks medis gitu, tapi spiritnya tadi itu cukup kuat lah di masyarakat Palintang gitu kan. Oh, jadi ketika kita contohnya mengenal toleransi dalam keyakinan, katakan Paraji aja gitu ya, katakan contoh Paraji, lah gitu. contoh Paraji nih. Biasanya teman-teman, jadi Paraji itu sebetulnya orang ya. Jadi bisa cewek ya, bisa cowok ya? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi Paraji itu sebetulnya bukan dukun, tapi dalam dukun konteks mungkin masyarakat awam atau masyarakat di Palintang, bukan sebagai awam tapi mereka masyarakat lokal lah ya. Paraji itu adalah ahli Ahli dalam bidang misalkan Mbah Tasri, ada juga Paraji di Palintang. Abah Tasri itu Paraji lalaki yang berkaitan dengan keyakinan atau misalkan dalam kebijakan atau yang menentukan kebijakan dan segala macam, atau juga medis gitu ya, medis. Bukan eyang, bukan. Jadi Paraji itu anu kitu. Jadi aya Paraji lahir. Nah, kalau di lemurnya di kampung saya mah Paraji itu justru dukun beranak. Jadi orang-orang yang ahli dalam bidang itu, gitu, dalam bidang kesehatan medis sekarang gitu aja. Beda-beda sebetulnya. Ternyata Beda-beda. banyak. Nah, ini baru tahu nih. Ada Paraji lahir, ada Paraji batin, ada Paraji kebijakan di Mbah Tasri di Palintang. Aya oge Paraji tulang, Paraji. Jadi Paraji. Kalau mau Paraji minum gitu. Oh, Paraji. Bedanya. Beda. Jadi sebetulnya pemaknaan Paraji itu tidak langsung pada melahirkan saja gitu, tidak. Tapi Paraji juga bisa melahirkan sebuah kebijakan. Oke, itu juga budaya Indonesia lumayan oke kan. Jadi kita ngomongin toleransi, tadi teh ngomongin toleransi, terus ditarik pada aspek keyakinan, terus ditarik pada tokohnya. Ternyata di Sunda itu ya, di Sunda, khususnya di Sunda ada tokoh yang namanya Paraji. Gitu. Terutama di wilayah pedesaan sampai saat ini ya, masih ada ya. Masih ada. Walaupun tidak semua pedesaan ada Paraji saat ini kan, sudah ada apa ya? Sudah ada bidan ya. Tapi kalau misalnya Paraji masih di wilayah-wilayah agak dalam, mereka lebih kepada ahli. Tapi disebutnya Paraji. Terutama di Palintang ya disebutnya teh ahli. Ahli segala rupa merenya eta mah segala rupa. Pananyaan, patarosan gitu. Patarosan kata bukan ahli hikmah bukan ya, tapi lebih ke perspektif kalau lah. lagi rame-ramenya ahli hikmah gitu. Tapi lebih ke perspektif gitu, perspektif masyarakat. Pak, punten abi teh ieu tatangkala naon papelakan teh asa sakieu we kumahanya saena. Oh engke melakna
jam sakieu atau bukan jam ya, tapi musim ieu, tanggal ieu, waktu segala macam ieu gitu. Siap. Nah, jadi Paraji teh memang bisa dikatakan sebagai ahli, tapi mungkin dulu mah ada kata kesehatan atau bukan perawat gitunya, tapi pada dasarnya memang di kampung saya khususnya ya, yang disebut Paraji itu emang ahli, Kang. Ya. Bayangin coba ada Paraji. Kalau sekarang mah kan kalau seandainya ada bayi yang sungsang harus di medisnya gitu. Tapi dulu mah sempat cetet gitu dicabak doang atau kumaha kok bisa gitu kan ya. Aneh lah. Abi prematur ku cempor. Nah, prematur cempor. Naon sih lampu minyak. Kan Aya nama ku inkubatornya. Urang mah ku lampu minyak atau kadang dipoe Paraji prematur teh. Iya. Jadi sebetulnya gini Kang, Paraji itu tidak hanya fokus di wilayah medis, tidak, tapi di wilayah Palintang waktu itu spiritual kayaknya, masuk juga pada wilayah spiritual, masuk pada wilayah kebijakan, masuk juga ke wilayah ekonomi bahkan. Jadi kalau misalnya dipetakan oleh saya, jadi ada pemimpin struktural, ada pemimpin non struktural, fungsional juga gitu. Nu ngajar kan, Pak Paraji juga mengajar kan. Betul. Jadi struktural itu misalkan lurah, camat, RT, RW ya, eta struktural. Tapi Paraji itu non struktural. Tapi didengar oleh masyarakat. Oh, eta. Eta esensi value-nya di situ gitu. Nah, oke Kang. Nyir, banyak oge ya yang harus kita pahami dari budaya. Dari tadi mulai Kang Mahesa juga membahas mengenai nah sih tujuan Anda kuliah di antropologi, tiba-tiba dari mulai apa tadi tuh? Antropologi, alasan kenapa kuliah di antropologi, tiba-tiba ada yang ya masukkan kenapa enggak neliti di sini karena banyak bilang. Sekarang udah masuk pada spiritual, toleransi gitu. Nah, nih Kang, masyarakat modern, tadi kembali lagi ke masyarakat modern hari ini, seberapa pengaruh ya budaya modern hari ini terhadap kebudayaan tadi kita gitu. Ya, jadi kan ada apa sebenarnya dalam budaya mah kan akan terus berkembang ya. Budaya itu akan terus berkembang, namun tidak menghilangkan, tidak melupakan. Emang ada yang dilupakan hari ini? Tidak, tapi akan terus jadi memori itu bagi setiap manusia. Maksudnya gini, ada akulturasi ada pencampuran kebudayaan, ada evolusionisme, itu perkembangan kebudayaan, ada asimilasi, ada pergabungan kebudayaan antara budaya lama dan kebudayaan baru gitu, simulasi. Jadi pada prinsip ya manusia itu tidak akan terlepas dari kebudayaan lamanya. Apa yang dilakukan di rumahnya, prinsipnya gitu, prinsipnya memang tidak akan terlepas. Ya, apa yang biasa dia lakukan di rumahnya, apa yang biasa dia temukan di rumahnya, apa yang dia bisa dipelajari di rumahnya, apalagi contoh seperti yang diwariskan oleh ibu bapaknya akan terbawa oleh dia, walaupun dia sudah mempelajari dan mendapatkan banyak ilmu di luar. Dan itu menjadi sebuah kebaharuan. Terjadi akulturasi tadi atau asimilasi tadi. Memang enggak ciptakan kebudayaan baru ya, antara A, B jadi C gitu. Oh, tapi sifatnya evolusi berarti. Ya, terus berevolusi seperti kita hari ini masyarakat modern lah. Walaupun pada notabene-nya kita lihat karakteristik masyarakat kota contohnya. Masyarakat kota ya. Di hari libur pasti mereka ke lembur. Jika Ciwidey pasti loba tah. Ciwidey ke kota. Kalembang kan, Kalembang itu rulin Kalembang mencari suasana desa, mencari kehangatan di desa deh. Pasti kenapa? Karena mereka tetap mengingat dalam memorinya, dalam masa lalunya, dan itulah kebudayaan. Walaupun semodern saat ini ya. Contoh seperti tadi karakteristik kota, atau yang lebih kita lihat dari fenomena di Kota Bandung yang sedang rame untuk di wilayah wisata ya saat ini, makan di sawah. Jadi sawahnya itu dibuat oleh para investor mungkin ya, maka sawahnya dibuat, suasananya dibuat menjadi sebuah tempat makan baru. Udah makan di sawah, orang lembur biasa we dahar di sawah beres nyawah kayak pasti kan keluar. Botram gitu sebutnya tuh. Strawberry petik sendiri. Strawberry petik sendiri. Itu biasa petani makan biasa we kan. Itu jadi hal yang biasa, tapi bagi masyarakat kota itu adalah sebuah kerinduan kan. Aneh katanya. Aduh, ini sebuah hal yang sangat menarik gitu loh. Hal yang
dirindukan gitu. Akhirnya mereka datanglah ke Bandung, wisata di Bandung atau refreshing di Bandung, ke Lembang atau ke Subang atau wilayah-wilayah desa, atau selain itu juga ada kan mencari tanah di wilayah-wilayah desa saat itu banyak sekali itu. Untuk apa ya? Untuk healing lah. Wah, Untuk healing kan. Healing. Zaman kita tuh identik tuh tahun 2018 mulai ramai tuh ya. Healing. Kalau nggak healing hilang. kalau Kang Mahesa healingnya kemana? Saya pasti ke wilayah gunung sih saya. Padahal orang Lembang. Padahal orang Lembang. kangen gitu ke Lembang deh. Ya, di masyarakat modern hari ini itu kan hampir kebanyakan ini mah ya, nggak semua oknum ini mah ya, oknum gitu ya. Memandang budaya teh kampungan gitu ya. Mengenal budaya contohnya gini lah, Sunda pakai iket, pakai pangsi gitu kan. Banyak yang tidak mengenal sebenarnya ciri khas kita sebenarnya. Nah, ada apa itu teh sebenarnya kan? Itu menyoal perspektif sebetulnya. Oh, perspektif Ya menurut saya. Kenapa? Karena sebetulnya iket itu kan karakteristik sebagai orang Batak, orang Sunda, orang Padang, Minang misalnya. Karena ini mah tadinya punten ya Kang motong menggarisbawahi karena kita ada di Sunda tadi juga ngebahas Sunda saya mau bawa contohnya itu. Bahkan orang Sunda juga enggak terlalu banyak. Itu yang pertama ya, karakteristik itu. Perspektif Karakteristik. Jadi sebetulnya itu bukan kampungan itu, tapi pengetahuan, pemahaman pemahaman sejauh mana urgensinya Anda menggunakan iket. Padahal iket itu adalah karakteristik bagi orang Sunda. Selain orang Sunda juga orang Minang menggunakan iket kok. Banyak yang menggunakan iket. Nah, tapi dengan ada perkembangan teknologi, seringkali kita terpengaruh oleh kebaruan tadi. Dan meninggalkan lamaan yang tadi ya, atau pewarisan budaya yang tadi. Nah, dengan menemukan hal baru itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan atau yang wah gitu loh. Wah, makan grill, wah keren gitu ya. Padahal diurangi kan ayam sate ya. Bisa sate di grill, grill unggul. Bolet juga bisa gitu kan di grill. Bolet juga bisa di grill kan. Sebetulnya eta kene gitu. Ya. Tapi dengan adanya pengaruh dari media, pengaruh dari film, lagu dari bangsa lain, akhirnya itu mempengaruhi kebiasaan kita, mempengaruhi tentang perspektif kita. Dan sama-sama saja gitu, tapi tidak ada salahnya kita mengenal budaya. Nyambung kayak tadi Kang. Ya ini mah harusnya bukan dihapuskan, ini mah ada perspektif tadi ya. Tapi pada dasarnya budaya itu akan terus berevolusi. Kayak sekarang lagi ramai Kang Maulnya, sekarang lagi ramai mengenai budaya kabaya Korea. Pernah denger gak? Kabaya Korea. Padahal kabaya padahal kabaya mah kita kan gitu kan ya. Tapi tiba-tiba ada kabaya Korea, bahkan kabaya juga banyak ya. Kabaya tipe ini, tipe kabayan Korea. Kabaya. Baju kebaya kan. Baju kebaya. Sekarang ada tren kebaya Korea. Wah, itu dihujat. Itu gimana-gimananya sampaikan ke aspek gimana gitu. Nah, ya emang nyambung ke tadi. Kita nyambung ke tadi ke arah bagaimana sebenarnya mengenalkan budaya dari aspek komunikatif. Sejauh mana sih budaya ini dikomunikasikan kepada masyarakat? Mungkin seperti itu. Pertama, banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Yang pertama bisa lewat film atau di CCL mah teater gitu nya. Saya dari produk-produk kesenian heula we kita bahas ya. Itu banyak film Korea, lihat aja sok Akang sebagai dosen pasti mahasiswa-mahasiswana annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo gitu ya. Kan itu menarik ya. Itu fenomena yang menarik. Kenapa? Karena ternyata dari satu sub saja film itu bisa mempengaruhi berbagai sub yang lain. Dari mulai makanan, pakaian, bahasa, musik, selera dan segala macam itu juga masuk dalam selera. Banyak sekali gitu yang dipengaruhi. Padahal hanya dalam satu konteks saja, satu film itu mempengaruhi banyak hal. Belum dengan musik nih. Mulai kan dance mempengaruhi yang lain juga, gerak, perspektif, jadi kebudayaan baru atau jalan akulturasi antara Indonesia dan dari luar. Ada Jaipong modern katanya. Walaupun sebetulnya Jaipong itu di apa istilahnya tuh ya dikembangkan lah gitu ya, walaupun tetap roots sama tetap Jaipongan. Iya.
mantap lah pokoknya namanya. Jadi memang filosofis mengenai kata-kata budaya memang harus punya waktu space banyak. Karena biasanya kalau ngomongin budaya kita bisa sampai jam 3 subuh ngomongin budaya. Karena tadi bilang filosofis kayak di Sunda tuh aya nih Kang, anekdot. Ciri-ciri kiamat itu katanya kalau udah, oh ini langsung ke kiamat ya. Kalau udah matahari muncul dari barat. Nah, sedangkan dibaca lagi oleh kacamata budaya tadi pendidikan, semua sistem matahari itu adalah sumber kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Nah, sedangkan hari ini semua sumber kehidupan kita sudah dari barat biasanya gitu kan. Dari mulai tadi makanan, udah kayaknya langka ya yang makan ubi kali ini kayak gini ya. Ubi Cilembu langka ya gitu ya. Ya agak kurang gitu ya. Kecuali popcorn gitu ya. Padahal di kita ada jagung beledug. Kita sama-sama aja gitu ya. Cuman pengemasan. Pengemasan. Di Batur mah aya salad ya. Nah, Di urang mah aya gado-gado, lotek. Lotek gado-gado bener lotek gado-gado. Karedok. Kita ge salad bener. With peanut sauce. Jadi emang seberapa pengaruhnya kata-kata kayak kopi hidung lah ya. Black coffee with Itu harganya bisa beda. sugar brown. Wah, brown sugar. Palm sugar. Padahal mah gula berem, gula aren gitu ya. Kopi gula aren gitu kan ya. Harganya tapi bisa berbeda. Nah, inilah hebatnya kata-kata dalam budaya gitu kan. Ketika kayak tadi semua sistem mungkin kiamatnya geus deket karena memang seluruh aspek kehidupan kita sudah ke barat. Emang kalau ke timur bener gitu kan? Gitu kan ya. Nah, sekarang jangan ke sana. Bentar gitu. Kita ngomongnya di kita aja dulu ya. Kita aja dulu. Biar enggak ini. Terlalu ke global dulu lah. Ya, global. Nanti aja volume kedua. Volume kedua. Nah, Kang, di Sunda aja sekarang ya yang Kang lihat banyak kan kayak mahasiswa gitu ya kebanyakan gitu. Yang di Bandung juga tidak semua orang pakai bahasa Sunda kok. Walaupun berharap, saya juga di Bandung ya berharap ini mah. Bayalah berharapnya gitu. Pengenlah kabeh teh geus bahasa Sunda gitu nya rasa. Bayangin Kang, saya lihatnya seseorang gitu oknum. Ketika saya lagi jalan, itu cerita. Saya lagi jalan ke kampus saya, terus ada yang bilang, "Ih, di sini mah panas. Kita cari tempat yang iuh." Urang mah udah ngerjain tugas teh, maneh kumaha. Gitu kan ya. Antara tempat yang iuh tuh kan teduh ya gitu. Tapi kan iuh tuh iuh gitu kan, jadi antara mencari tempat yang teduh atau yang geuleuh gitu. yang geuleuh gitunya. Atulah. Atau kita cari kue tio. Kue tio barudak. Jadi kok jadi tepantas gitu kan ya gitu. Jadi seberapa pengaruh kata-kata tersebut itu memang jadi pertanyaan gede gitu ya. Baru pisan ternyata. Di Sunda ada kopi hidung tapi ketika dibeli di warung jadi murah harganya. Tapi beda sama black coffee. Ya, americano. Wah, Kang ya. Kopinya dari kita loh, Kang. Tapi pengemasannya americano. P60 Vietnam Drip. Kenapa tidak ada Sundano gitu ya? Keren sih karena gitu. Tawa Jabarano ada ya Jabarano. Ada Jabarano ini terobosan atau Tong Sundano atau Sunda Yes. Sunda. Ada dulu Kang, kopi Yes ada. Ngalamin sih ya kopi ya. Ya, kopi Jos kan juga jadi karakter juga. Jadi kayak ngomongin kembali ke budaya teman-teman nih ya. Kembali ke budaya. Kang, ke antropologi budaya. Tadi kan udah ya, masyarakat modern dilatih sebenarnya tidak ada yang berubah, cuman berevolusi. Terutama di Bandung. Kenapa? Ngaranna ge urang Bandung ya. Urang Bandung itu istilah singkatan biasanya disebut dengan urban. Kenapa bukan masyarakat urban, masyarakat orang Bandung gitu maksudnya. Urang Bandung, memang Bandung itu tempat paling nyaman sih. Kenapa Bandung? Ketika diciptakan Bandung itu diciptakan Tuhan ketika Tuhan sedang gitu. Tersenyum. Walaupun kamari kan eta ramenya paling nyaman, henteu macet gitu. Betul Kang, kayak anekdot gitu, kayak pokoknya mah pas tahun kemarin tak rame-rame presidennya. Pokoknya kalau presiden itu calon presiden ada proker bisa menuntaskan macet Cinunuk dan Cibiru sana dipilih. Kan aja kircon. Gitu. Ya macet. Nah, Cik, balik lagi pada konteks tadi ya kan. Bandung, urban, istilah dengan urban people ya. Urban people tuh kan udah urban people. Kotaan Kotaan maksudnya mah. Jadi
masyarakat Bandung sebetulnya masyarakat yang toleran, bukan hanya Bandung sebetulnya Sunda oke kan biasa istilah Sunda mangga ti payun. Oh leres mangga heula we. Oh nuhun leres mangga gitu kan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa masyarakat Bandung ini identik dengan masyarakat yang sangat toleran. Di mana kota yang biasa Pak Iman Soleh sebutkan ya, saya nggak cocok di IOW Pak Iman, bahwa di mana kota yang di dalamnya terdapat nama-nama kota-kota lain, suku-suku lain. Jalan Ambon, Jalan Aceh, Riau, dan jalan-jalan lainnya itu kan sangat pahlawan ya, jalan Iya. pahlawan semua gitu. disebutkan kan di kota Bandung itu kan Ahmadiani. sebuah konsep yang sangat toleran kan terhadap suku lain gitu, sama di Indonesia. Selain itu juga ada karakteristik masyarakat kota Bandung yang juga cukup toleran kan, mangga sila leres Kang, dengan bahasanya itu kita bisa mengenal itu. Sadaya-daya. Sadaya-daya abi mangiringan we. Kiringan we abdi mah gitu. Nyimak. Kan identik gitu dengan karakteristik kota Bandung seperti itu. Selain itu juga selain letak yang geografisnya yang cekungan bumi Bendungan gitu ya. gitu, menyebabkan Bandung matiis merenah gitu dari alam nan saya gitu, itu menyebabkan masyarakat Bandung terutama dari luar kota Bandung datang ke Bandung. Selain itu juga kan ada faktor Asia Afrika, konferensi Asia Afrika itu di Bandung. Kenapa? Itu yang menyebabkan sejarah ya, sejarah tercatat dalam sejarah kenapa terjadi di kota Bandung gitu. Cut teman-teman. Kita akan banyak ngobrol mengenai ini sebenarnya, tapi karena kita terbatas oleh waktu, jadi kita akan coba gali kembali nanti di volume kedua. Nah, tapi intinya Kang Mahesa, saya mengucapkan banyak terima kasih telah Ya, meluangkan sami-sami. waktunya di tempat yang alhamdulillah ini juga diciptakan Tuhan sedang tersenyum nih. Ya, Ada gak sih kota yang diciptakan Tuhan ketika Tuhan tidak tersenyum gitu? Gak tahu di mana gak? tidak ada beri. Ya Allah. Ketika Tuhan sedang somea. Sobat. Nah, itu jadi buat yang baru ya. Nanti buat judul ya. Buat judul. Terima kasih Kang Maul. Nah, tapi ya akhirnya budaya atau antropologi budaya ini sangat luas tujuannya. Banyak sekali yang harus dibahas tadi, dari mulai bagaimana antropologi diterapkan, bagaimana budaya ini berevolusi. Kalau gak salah ya saya menerangkan itu. Terus bagaimana penerapan tokoh Paraji. Di sini juga itu termasuk budaya, karena budaya tadi ada 8 aspek. Ada 7 unsur. Ada 7 unsur budaya yang harus kita bahas. Nah, termasuk tadi musik. Nah, mungkin nanti akan di akhir tadi di-cut sama saya, mohon maaf teman-teman. Di akhir kita akan ngomongin bagaimana masyarakat Bandung yang seharusnya ditilai sebagai masyarakat yang toleran, tapi secara riset ternyata Jawa Barat menjadi wilayah yang intoleran. Nah, hari ini ada apa dari kacamata budaya dan ada apa sebetulnya ini gitu ya? Atau karena salah nulis mungkin di Google atau kita harus protes ke siapa kan? Ke Pak Iman ya. Ke Pak Iman sebagai praktisi budaya gitu ya. Dan semoga podcast hari ini gitu ya, atau ngobrol hari ini, kalau tadi bilang kata Akang mah apa tadi teh? Dapur podcast. Dapur Ya. podcast. Nah, ini dapur podcast ini bisa lanjut teman-teman. Insya Allah nanti di volume kedua kita akan bahas mengenai bagaimana strategi antropologi budaya diterapkan dan juga kenapa budaya hari ini serasa dingin seperti kota Bandung. Oke, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.